Shalom, jumpa kembali dalam channel Klavos Sukacita. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, satu ayat saja. Efesus pasal 1 ayat yang ke-19. Dengan tema mengalami kehebatan kuasanya. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam pembacaan sekaligus perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu dari Efesus pasal 1 ayat yang ke-19 dengan tema mengalami kehebatan kuasanya. Roh Kudus menguasai hati, pikiran, dan perasaan kami, dan kami berdoa dalam nama Yesus menolak segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, yang mencoba mengalihkan konsentrasi pikiran kami. Kuasanya dalam nama Yesus kami nyatakan tidak berlaku lagi dalam hidup kami. Biarlah rancangan Tuhan Yesus saja, itulah rancangan Salom, rancangan Eirene, rancangan damai sejahtera, yang sungguh terjadi dan terus kami mengalaminya di sepanjang tahun 2022 ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk merenungkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pemirsa Klavos yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan terambil dari Efesus 1 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Pemirsa Klavos yang dikasih oleh Tuhan Yesus, teks firman Tuhan ini, Lembaga Alkitab Indonesia menulis perikopnya doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Kita akan mengalami kehebatan kuasa Allah melalui doa yang kita naikkan, kita panjatkan kepada Tuhan. Nah, dalam teks firman Tuhan ini kita belajar dari doa Paulus. Saudara-saudaraku, pemirsa Klavos, kalau kita pelajari dalam tulisan-tulisan Paulus, berkali-kali menyampaikan, inilah doaku kepadamu. Inilah doa yang kusampaikan kepada Allah bagi kamu. Artinya, Paulus mulai menjelaskan tentang iman, pengharapan dalam doa. Jadi kita tahu dalam pelayanan doa adalah pelayanan yang penting. Kenapa? Karena justru doa itu yang memberi kekuatan dalam pelayanan. Kemenangan yang membawa kita pada hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Bahkan membawa kita masuk pada kehendak Allah yang sempurna dalam melayani Tuhan. Nah, dalam perikop ini ada pada ditulis Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Nah, ayat 16 saya baca. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Menarik sekali, saudara-saudara pemirsa Klavos yang dikasih oleh Tuhan. Paulus bukan hanya menyambut mereka dalam suratnya. Paulus mau menyatakan isi hatinya, juga doanya. Artinya inilah target Paulus dalam pelayanan, dan mau dibawa kemana? Kemajuan di Efesus. Kita semua yang mendengarkan pengajarannya, menerima firman Tuhan, kemana yang Paulus mau bawa yang sebenarnya Tuhan kehendaki yang didoakan oleh Paulus. Nah, pemirsa Klavos yang dikasih oleh Tuhan, ada 4 hal yang menarik untuk kita pelajari di sini, sehingga kita mengalami kehebatan kuasa Allah. Ayat 17 yang pertama, memiliki roh hikmat dan wahyu. Saudara-saudara pemirsa Klavos, supaya kita dapat mengenal Tuhan dengan benar, apa artinya hikmat? Hikmat adalah sesuatu yang kita paham
mengerti tentang apa yang sedang kita hadapi hari ini berdasarkan pimpinan suara Roh Kudus dalam hidup kita. Tetapi wahyu adalah sesuatu yang Tuhan nyatakan buat kita saat ini, sekarang ini, untuk sesuatu yang akan terjadi nanti dan belum juga kita mengerti, berarti merupakan tuntunan dan penyataan dari kuasa Roh Kudus. Sehingga kita tidak kecewa dalam bertindak hari ini. Tidak bertindak salah untuk menjalani sekarang ini, menyelesaikan masalah kita. Karena ini yang Tuhan bukakan buat kita tentang apa yang akan terjadi di hari yang akan datang ini. Di tahun 2022 ini, saudara-saudara pemirsa Klavos, bukan sekedar kita diberkati, bisa hidup berkelimpahan, bangga dan berkata, "Oh, saya melihat perkara yang luar biasa terjadi dalam hidup saya." Itu pasti. Tetapi saudara-saudara pemirsa Klavos, semua yang Tuhan nyatakan kepada kita, Tuhan dapat mengenal. Bagaimana kita juga bisa mengenal Tuhan dengan benar. Kita senantiasa dapat berjalan dalam jalan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan menyebarluaskan kerajaan Allah di muka bumi ini. Jadi, saudara-saudara pemirsa Klavos, bukan jalan pintas di dalam kita menjalani hidup ini. Banyak orang pintar, banyak orang pandai, itu baik. Tetapi agar kita lebih masuk dalam hadirat Tuhan, kepada kita diberikan roh hikmat, menyelesaikan masalah dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan pekerjaan kita, akan disertai oleh hikmat Tuhan. Sehingga perkara-perkara yang luar biasa akan Tuhan nyatakan. Yang kedua, ayat 18. Ada kalimat atau kata-kata, agar mata hatimu terang. Lebih dalam lagi Paulus menjelaskan makna doa, agar mata hatimu terang. Nah, dalam bagian ini atau dalam bagian lain Alkitab menyatakan banyak orang telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Alkitab menyatakan mata hati kita harus terang. Artinya supaya kita dapat melihat kemuliaan yang diwujudkan bagi setiap orang percaya. Bukan sekedar berkat-berkat jasmani, meskipun itu penting, tetapi sumbernya supaya kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Orang percaya akan menyatakan kemuliaan Kristus dimanapun kita berada. Saudara-saudara pemirsa Klavos, apa target Tuhan dalam hidup kita yang merupakan keinginan dalam doa? Paulus bukan sekedar mata jasmani, tetapi mata rohani, yaitu mata hati yang bisa melihat isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, apa rancangan Tuhan bagi hidup kita. Yang ketiga, nah ini masuk pada tema kita, mengalami kehebatan kuasanya. Menyadari dan mengalami kehebat kuasa Allah dalam ayat 19, kadangkala kita gampang dikibuli, kita gampang dibohongi. Bisakah Tuhan berkati saya, dapat pekerjaan yang lebih baik, tetap tersenyum di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini? Saudara-saudara pemirsa Klavos, kalau kita menyadari kehebatan dan kuasa Allah, kita tidak akan pernah bersungut-sungut, karena kita melihat kemuliaan dan kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Nah, sebelum kita tiba di dalam yang terakhir, hal yang keempat, ada beberapa hal penting mengenai doa, ya. Karena doa menduduki tempat yang paling utama dalam hidup kita, ya. Dan kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam pelayanannya kurang lebih sangat singkat 3,5 tahun, hidup dalam doanya luar biasa. Ingat peristiwa Getsemani? Dia bilang kepada muridnya, terutama setelah diseleksi yang paling dekat dengan Yesus dua, Yohanes dan Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 hour, 1 jam saja? Ternyata mereka tertidur. Ya. Kemudian yang berikutnya, karena doa adalah alat
yang ditetapkan Allah bagi kita untuk menerima pengampunannya dan untuk menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kemudian pentingnya doa juga. Ini ada kaitannya dengan teks firman Tuhan. Karena doa dengan pengucapan syukur adalah cara untuk memperoleh kelepasan dari kecemasan. Dan sebagai gantinya memperoleh damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Juga doa penting karena doa dipakai Allah untuk memajukan pertumbuhan rohani kita, memberi kekuatan pada pekerjaan kita, membawa orang lain supaya percaya kepada Kristus, dan mendatangkan semua berkat yang lain kepada jemaat Kristus. Pemirsa Klafos yang dikasihi oleh Tuhan, doa yang benar itu doa yang seperti apa? Nah, boleh saya menyimpulkan ada 3 pengertian doa yang benar itu. Ya, doa yang benar yang pertama adalah doa yang berawal, berpusat, berakhir dengan Allah. Itu doa yang benar. Makanya bahasa Latin soli Deo gloria, bukan soli ego gloria. Karena kita berdoa mengalami kehebatan kuasa Allah adalah doa yang berawal, berpusat, berakhir dengan Allah. Kemuliaan hanya bagi Allah. Lalu doa yang benar adalah doa yang tulus, doa yang ikhlas. Dan doa yang benar adalah doa yang kita refleksikan dalam seluruh sikap hidup kita. Tidak ada kesenjangan antara doa dan perbuatan. Jangan dalam doa memuliakan Allah, tetapi dalam tingkah laku memalukan Allah. Pemirsa Klafos yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir, yang keempat, yaitu bagaimana ayat 22, agar kita menyadari bahwa segala sesuatu berada di bawah kakinya. Ini menarik sekali ayat 22. Penyakit hanya sebuah nama, saudara-saudara. Tetapi Yesus adalah nama di atas segala nama. Kekecewaan, tantangan hanya sebuah nama. Tetapi Yesus Kristus Tuhan adalah nama di atas segala nama. Nama yang kita pegang, nama yang kita percaya, nama yang kita panggil dalam segala keadaan. Dan dalam nama Yesus bertekuk lutut kita mengaku setiap lidah bahwa Dia Raja di atas segala raja. Pemirsa Klafos yang dikasihi oleh Tuhan, lakukanlah 4 hal ini, maka kita akan mengalami kehebatan kuasa Allah. Saya akan akhiri uraian teks firman Tuhan ini dengan mengutip satu buku mengenai hal doa yang ditulis oleh Basilia Sling. Ya, bukunya tidak terlalu tebal, judulnya Kuasa di Dalam Doa. Tema kita mengalami kehebatan kuasa Allah. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Banyak berdoa, banyak berkat. Kiranya Tuhan memberkati kebenaran firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepada Diko ya Tuhan, oleh karena kami boleh belajar dari Efesus pasal 1 mengenai doa yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. 4 hal tadi kami rindu boleh melakukannya di tahun 2022 ini, supaya kami mengalami kehebatan kuasa Allah walaupun di tengah-tengah tantangan masalah pergumulan. Karena doa adalah nafas kehidupan. Kita sering mendengar istilah ini. Kalau doa nafas kehidupan, coba kita tahan nafas 5 menit saja. Pasti game over. 1 kali 2 meter menanti kita. Artinya selama waktu 1 hari yang 24 jam, maka kita harus meluangkan waktu. Sebagaimana 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Karena doalah yang menjadi kekuatan kita boleh mengalami kehebatan kuasa Allah. Memberkati media, channel Klafos Sukacita ini. Luar biasa Tuhan, Engkau pakai sarana channel Klafos Sukacita ini. Semua hamba-hamba Tuhan pakai untuk boleh mewartakan kebenaran firman Tuhan melalui channel Klafos ini. Sehingga setiap pendengar yang mendengar pengajaran firman Tuhan diberkati oleh Tuhan. Memberkati semua kru yang juga Tuhan percayakan untuk mengoperasionalkan channel Klafos Sukacita ini. Tuhan berkati sehingga mereka luar biasa
akan diproses oleh Tuhan, terutama adik-adikku yang masih muda-muda ini. Mereka akhirnya diproses oleh Tuhan sesuai karunia yang ada pada mereka dalam penguasaan IT, multimedia. Maka Tuhan memberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan melalui channel Klavos Sukacita ini. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami menjalani, khususnya di bulan Januari 2022 di tahun yang baru ini, dengan melakukan 4 hal tadi, dan kami akan mengalami kehebatan kuasa Allah dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.